Kata Nabi kepada mereka, kalau kalian nggak berhenti, neraka jaminan kalian. Dan nerakanya tahu nggak yang seperti itu? Nerakanya ditempatkan langsung oleh Allah di tempat yang paling dalam di dasar kerak neraka. Dibersamakan dengan orang-orang yang ingkar. Jangan sertai, jangan duduk bersamanya, jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi, innakum idzam mithluhum, lama-lama menular penyakitnya. Anda bisa seperti itu. Kalau kita imannya semakin kuat, bagus, maka nyari tempat belajar pun bukan yang sembarangan. Apalagi yang meruntuhkan iman, hati-hati itu. Ya, kalau iman kita masih ada dalam jiwa, nggak akan nyari tempat ilmu sembarangan. Nyari referensi ustadz sembarangan. Apalagi, maaf, ya. Awas, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11. Dari 9 jilid, syarah Imam Nawawi, jilid yang pertama. Awas, hati-hati. Kitab Muqaddimah, bagian Muqaddimah, nomor hadis yang ke-11. Nabi sudah infokan. Ya. Sayati zamanun atau fi akhir ummati, akan datang nanti suasana di akhir-akhir masa. Unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi, waspadalah akan muncul para mustad. Hati-hati, yang dianggap ustad. Jadi akan timbul satu masa mudah jadi ustad. Sudah terasa belum masanya tuh? Sudah terasa ya? Lalu dia akan mengajarkan kalian ajaran yang aneh-aneh. Yang kalau kalian dengar pun kaget. Jangankan kalian, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar seperti itu ikut kaget juga. Ya, ikut kaget juga tuh. Di sahabat Abu Bakar itu kalau dengar ikutan kaget tuh. Jangankan Abu Bakar tuh ya, Abu Jahal saja yang tidak beriman itu bisa ikut kaget. Pernah dengar ini? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Ya, itu yang nyampaikan disebut ustaz bukan tuh? Gelarnya tinggi nggak? Aneh nggak kita dengar itu tuh? Nah, itu benar kata hadis Nabi. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Kita diminta oleh Nabi menghindar, dan orang-orang itu diancam oleh Nabi SAW. Kata Nabi ke kita, waspada, jangan ikuti, jangan sertai. Kata Nabi kepada mereka, kalau kalian nggak berhenti, neraka jaminan kalian. Dan nerakanya tahu nggak yang seperti itu? Nerakanya ditempatkan langsung oleh Allah di tempat yang paling dalam di dasar kerak neraka. Dibersamakan dengan orang-orang yang ingkar. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika kalian mendengar, menyimak ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, sengaja mengingkari ayat-ayat Allah, atau bahkan mengolok-olok hukum-hukum Allah. Ada orang yang terlihat, terdengar mengolok-olok hukum-hukum Allah. Pernah dengar yang mengolok-olok orang pakai jilbab? Mengolok-olok orang tahajud? Mengolok-olok yang halal dan yang haram, dibikin candaan, dibikin konten-konten? Bahkan mengolok-olok nabinya misalnya, dan sebagainya. Orang-orang itu terancam. Kata Allah, kalau ada yang demikian, jangan sibukkan dengan celaan. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Elegan sekali. Kata Allah, cukup tinggalkan. Kalau ada tempat, jangan dikunjungi. Ya, kalau ada yang di situ, keluar dari situ. Kalau ada orang-orang yang bicara, walaupun gelarnya tinggi, bahkan disebut ustadz, jangan sertai. Itu kata Allah. Jangan sertai, jangan duduk bersamanya, jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi, innakum idzam mithluhum, lama-lama menular penyakitnya. Anda bisa seperti itu. Jangan di-subscribe, jangan di-follow. Sekarang kan musim media sosial ya. Kalau diikuti lama-lama seperti itu pemikirannya nanti. Yang disiapkan apa? Innallaha jami'ul munafiqin. Bisa-bisa termasuk nanti golongan munafik, terjebak sifat nifak, disatukan dengan orang ingkar, tempatnya di neraka yang paling dalam. Disebut dengan jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Karena itu kalau cari guru-guru di musim-musim seperti itu, kalau sudah sekarang didapati, yang aneh-aneh, saya bingung juga sekarang itu. Dukun pun gelarnya bisa gelar-gelar unik itu, bisa ustad, ya, bisa ngaku kiai. Sekarang ganti pakai jubah, udah jadi ustad tuh. Ntar besok ustad pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Kata almarhum kayak di MZ-nya. Ya.
Hati-hati, itu di Quran surah Fatir. Quran surah ke-35 ayat ke-32. Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Para ahli Quran itu terbagi 3 bagian. Satu, nanti ada ahli Quran yang zalim, menempatkan Quran bukan pada tempatnya. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi dia berkata di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dia hafal ayat jilbab tapi mengingkari jilbab. Dia hafal ayat tahajud tapi mengolok-olok tahajud. Dia hafal yang halal dan haram tapi menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Itu zalim. Fatwanya ditunggu hanya untuk memberikan ketetapan dan ditukar dengan jaminan dunia. Bahaya. Wa minhum muqtasid, ada ahli Quran yang baru paket hemat, untuk dirinya belum bisa berbagi. Hafal Quran, murajaah di tiang-tiang masjid, dekat-dekat tembok-tembok masjid, tapi diminta jadi imam, yang lain saja. Itu muqtasid, paket hemat, hemat untuk dirinya saja. Yang bagus siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, adalah ahli Quran yang merubah dirinya cepat berbuat baik. Jadi standar Quran itu begini, itu ciri khas kalau belajar Quran, belajarnya benar, pasti akan melembutkan hati. Ahli Quran itu karakter pertama yang muncul dalam dirinya adalah kelembutan dan kebaikan. Itu berhasil namanya. Itulah zikir. Apalagi misalnya majlis fikih. Fikih itu zikir juga. Ya, karena fikih mengajarkan kita doa. Makanya nanti ada majlis-majlis doa. Majlis doa tuh di antara zikir itu doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur fi nafsika, ya, wadharmu'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi nanti ada majlis khusus mengajarkan doa. Ya, ngajinya doa aja tuh, kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Isinya zikir aja, isinya zikir. Dalam konteks kalimat thayyibah, ada yang begitu. Sepanjang itu menguatkan iman dan menambah ilmu. Dikasih dulu jamaah. Ini hadis nabinya, baca ini, dibaca sama dia tuh. Dibimbingkan oleh gurunya. Gurunya disebut mursyid namanya. Mursyid. Mursyid membimbing. Dan ini ada sanadnya, nggak sembarangan. Ada sanadnya. Ya, jadi ada yang bersanad, ada yang sanad-sanadan. Ya? Oh, hati-hati, ada yang bersanad, ada yang sanad. Yang bersanad itu benar, ada turunannya. Ada dalilnya. Nyambung ke Nabi, diberikan tuntunan zikir, dia turunkan ke gurunya. Jadi di Islam itu menariknya, setiap ilmu ada sanad. Fikih ada sanad ke atas. Hadis ada sanad, Quran apalagi, zikir ada sanad. Jelas ya? Jadi hilaqud zikri itu bentuknya bisa kalimat thayyibah berupa doa, zikir-zikir kalimat thayyibah, bisa majlis-majlis ilmu kajian fikih, halal haram, tentang sholat, tentang zakat, tentang nikah, tentang macam-macam, dan juga bisa terkait dengan aspek-aspek yang meningkatkan keimanan kepada kita seperti tentang Quran, baik bacaan ataupun menghafalnya. Kalau menemukan yang seperti itu, yang isinya meningkatkan iman kita dan menambah pengetahuan kita, merubah perilaku diri kita, maka kata Nabi, buru majlis itu, kemudian santap hidangannya seperti engkau memakan dan meminum hidangan-hidangan yang lezat itu. Jelas?